Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabillah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin para jamaah, wabil khusus Ketua Majelis, Ketua Masjid Al-Amin yaitu Bapak Haji Juli dan juga pengurus yang lainnya dan ini sepuh tokoh masyarakat, para alim ulama dan juga ibu-ibu yang mudah-mudahan yang berada di majelis ini. Kita doakan mudah-mudahan semua doa dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu di antara keistimewaan orang yang ngaji yaitu bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Yang pertama, antara maghrib dan isya adalah waktu ijabah. Karena salah satu di antara waktu yang dimana Allah kabul semua doa dan hajat kita adalah antara maghrib sama isya. Jadi hari ini kita niatkan dua. Yang pertama nawaitul i'tikaf wa madumtu fi hadzal majlis. Kita niatkan dua. Yang pertama nawaitu untuk i'tikaf selama kita berada di majelis ini. Kemudian yang kedua kita niatkan thalabul ilmi. Mudah-mudahan dua niat ini Allah akan jadikan catatan amal kebaikan buat kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan yang berada di majelis ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqomahkan ibadahnya, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak dan cucunya menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Ya Allah berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Mudah-mudahan Kau berikan kesempatan pada kami ya Allah yang hadir di majelis ini, baik yang sudah maupun yang belum, untuk bisa berziarah kembali ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatil Munawwarah. Ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah. Wafatkanlah lidah kami selalu zikir kepadamu ya Allah. Wafatkanlah lidah kami selalu bersalawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan ibadah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah hindarkanlah kami mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian untuk mengambil keberkahan kitab Bulughul Maram Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Allahumma ghafara dzunubahu wa satara uyubahu wa nafa'na bi ulumihi wa nuhusu hususan ala hadhil jamaah. Bismil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Kita masuk bab yang baru, babul aniyah, bab bejana ya. Betul? Halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah bin Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Wa la taqulu fi sihabihi ma fa innaha lahu fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Dari Hudzaifah bin Yaman, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu minum dengan bejana emas dan perak. Dan janganlah makan dengan piring emas dan perak. Karena ia untuk mereka para orang-orang kafir di dunia, sedang untukmu nanti di akhirat. Hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis ini berkaitan dengan bahwa Rasulullah menyuruh kepada kita untuk enggak sombong. Jadi intinya adalah tidak boleh sombong. Kul wasrab wal bas wa tasaddaq bi ghairi mahilatin. Makanlah dan minumlah dan berpakaianlah kata Rasulullah, yaitu tanpa ada di dalamnya kesombongan. Jadi intinya adalah sombong. Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau orang makan sama minum gelasnya, kemudian piringnya itu sudah emas, bagaimana perabotan rumah tangganya. Bisa dibayangkan ke situ. Tapi kalau perabotan rumah tangga kan nggak kelihatan. Tapi kalau orang sudah makan dan minumnya menggunakan gelasnya dari emas, kemudian piringnya dari emas, kemudian sendok sama garpunya dari emas, Ibu bisa bayangkan tuh.
Ya. Nah, oleh karenanya Rasulullah itu selalu ajarkan kepada kita adalah kesederhanaan. Jadi sampai kata beliau, kenapa? Itu bukan untuk kamu. Jadi itu adalah untuk mereka para orang-orang kafir, mereka-mereka yang tidak punya agama, tapi buat mereka yang beragama maka tidak diperbolehkan untuk sombong. Jadi intinya adalah sombong. Jadi hadis ini berkaitan nih, la yadkhulul jannata mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Itu dia. Ibu kalau dipikir-pikir, ya, kalau orang yang sombong saja sebesar biji sawi nggak akan masuk surga. Jadi bagaimana yang besar? Itu dia. Yang dia itu menggunakan, karena pakaian kesombongan itu nggak layak dipakai sama manusia. Kesombongan itu layaknya dipakai sama sang pemiliknya, Allah, Al-Mutakabbir. Jadi Allah itu punya sifat apa? Al-Mutakabbir, yang berhak sombong. Itu dia. Jadi makanya kalau ada orang, dia masuk masjid, makanya sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Takbir itu hampir mirip dengan takabur. Hampir mirip dengan takabur. Takbir itu membesarkan Allah, mengecilkan diri kita. Jadi saya ulang lagi, jadi kalau orang yang biasa takbir, ya, orang yang takbir, orang yang suka sering sholat, dia selalu membesarkan Allah dan mengecilkan dirinya. Kalau ada orang yang dia sering sholat, baik tahajud, baik yang wajib maupun yang sunnah, kemudian keluar dari masjid makin sombong, berarti sholatnya ada yang salah tuh. Ada yang salah. Ya, semestinya orang yang makin dia sering sholat, dia makin lebih kecil di hadapan Allah. Saya ingat banget dulu ada presiden Palestina. Ya, presiden Palestina, coba seandainya saya presiden Palestina itu sekarang itu balik lagi. Bapak pernah dengar Yasser Arafat? Ya, Yasser Arafat ya, pas itu presiden yang paling ditakuti itu di Oki dan sebagainya. Itu kalau dia datang itu Masya Allah, pistol nggak lepas. Tapi apa yang terjadi kalau beliau sudah masuk Masjidil Aqsa, beliau sudah masuk ke masjid apapun, itu dia lepas pistolnya. Ditanya sama salah satunya, kok kenapa dilepas? Kan cuma sholat doang. Nggak layak buat saya menghadap sang yang maha besar itu bawa pistol. Ya itu dia. Jadi kalau orang sudah masuk masjid, udah. Nggak usah lagi pakai pakaian jabatan. Nggak usah lagi dia RT, dia RW, dia wali kota, dan sebagainya. Udah, nggak perlu. Makanya saya pernah ada seorang khotib, itu kawan saya ya. Itu seorang khotib, dia kebetulan khotibnya itu di balai kota. Kebetulan ada Pak Gubernur di situ. Khotib. Hadirin para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, wabil khusus Bapak Gubernur yang saya hormati. Enggak boleh. Kenapa? Karena kalau sudah masuk masjid semuanya sama. Semuanya sama. Ini mohon maaf bukan kampanye ya. Saya kebetulan suka dapat tugas di balai kota. Itu kalau Pak Anies ya, itu kalau beliau jadi gubernur, itu beliau kalau memang dapatnya di belakang. Saya kalau di khotbah itu melihat beliau itu ada di belakang. Walaupun di depan itu disiapin tuh sejadahnya dia, gubernur, sekda, itu dia. Jadi kalau dia di belakang itu ada pengurus ngelihat, Pak, Bapak depan. Enggak, dia nggak mau. Kenapa? Karena kalau orang sudah masuk masjid sama. Itulah pengejawantahannya. Jadi kalau orang yang takbir, dia selalu ibadah sholat, maka dia lebih tawaduk hidupnya. Kenapa? Karena memang nggak pantas buat dia untuk menyombongkan diri di hadapan Allah. Nah, perbedaannya antara takbir dengan takabur. Hampir mirip tuh, kabbaro yukabiru. Kalau takbir itu membesarkan Allah, mengecilkan diri kita, tapi kalau takabur itu adalah membesarkan diri kita, mengecilkan Allah. Tuh, bedanya tuh. Jadi kalau orang yang takabur, contoh saja ilmu. Waduh, mohon maaf ya, baru S1 di wisuda aja udah petang-peteng, kemana-mana pakai toga aja tuh, kemana-mana pakai toga aja dia. Ya ke pasar bawa toga dan sebagainya. Bapak tumben bawa toga, saya baru wisuda S3, itu dia. Ya, padahal dia nggak tahu kalau udah berbicara masalah ilmu, inna zu ilmin alim. Di atas orang yang pintar ada yang lebih pintar. Bapak kalau lihat tradisi bagaimana ya para kiai dan habaib ya, itu kalau mereka bersalaman perebutan tuh Pak. Mereka perebutan. Ya, yang satu pengen nyium tangannya, yang satu lagi pengen nyium. Itu saya lihat begitu. Tapi ini mohon maaf, baru ustadz yang kampung ada yang salaman, waduh, ya, masya Allah, ya. Jadi saya lihat begitu. Bagaimana pada waktu Abu Yahya lagi di depan lagi ngajar kayak begini. Kemudian di belakangnya ternyata ada yang duduk Habib Novel. Itu Habib Novel nanya,
Pas waktu Abu Yahyah yang lihat, Masya Allah, ini Habib Novel, ini Habaib. Langsung tuh beliau ke depan, dia langsung nyamperin, oh enggak ayam. Ini adalah zuriyahnya Rasulullah. Ini adalah, nah itu kalau orang alim di atas orang alim. Sama, saling dia tawadu. Ya. Jadi kalau misalnya kita yang mohon izin ya, baru miliki ilmu aja sedikit, Masya Allah. Itu udah sombong kayaknya malu banget. Itu satu. Yang kedua, orang sombong biasanya karena jabatan. Karena sombong masalah jabatan. Jabatan apapun, nggak ada apa-apanya kalau sudah masuk kubur. Nggak akan ditanya sama Allah dan tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kalau yang berkaitan dengan jabatan, maka udah rendahin semuanya. Kalau sudah masuk masjid, semuanya sama. Kemudian apa? Orang sombong. Orang sombong biasanya karena harta. Itu dia. Jadi kalau orang sombong karena harta, inilah perbedaan antara takbir dengan takabur. Berkaitan dengan hadis ini lebih substantifnya, lebih intinya adalah kita diperintahkan untuk tidak sombong. Makanlah yang sederhana, dengan pakaian yang sederhana, dengan piring yang sederhana. Kenapa? Karena Rasulullah pun ajarkan demikian. Nanti di penghujung kita bahas, nggak ada masalah. Saya lagi baca buku namanya Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah, yaitu adab seorang muslim pada hari dan malam hari. Dari pertama dia bangun tidur, sampai dia makan, sampai dia sholat, dia wudhu, dan sebagainya. Nah ini ada. Nanti akan saya bahas juga sedikit bagaimana As-Sama'ilul Muhammadiyah. Jadi Sama'ilul Muhammadiyah ini kitab sekarang lagi bagus nih. Jadi kalau Bapak ingin mengetahui bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah minum, bagaimana sorbannya beliau, bagaimana sendalnya beliau. Nah itu semua ada di sini semua. Nanti akan kita bahas. Ya. Jadi la tasrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Wa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jadi buat orang-orang muslim enggak layak dia. Kenapa? Karena buat orang muslim akan Allah siapkan nanti di akhirat. Kalau ibu nanti, kalau kita yang penting udah masuk surga dulu. Amin. Ya, yang penting masuk surga dulu udah. Kalau orang muslim masuk surga, jangankan, mohon maaf ya, jangankan gelasnya, piringnya, kemudian kasurnya, bantalnya, dan sebagainya, itu sudah Allah berikan semuanya. Sudah Allah berikan semuanya. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Jadi sekarang sederhana saja. Sederhana saja. Bu bisa bayangkan kalau ada orang, Masya Allah. Kan biasanya, mohon izin ya, ibu-ibu biasanya, Jong, saya baru dikasih sama bapaknya mana anak nih. Aduh, ya ini emas dibeliin berapa? 3 kilo. Maksud 3 kilo ya. Nah ibu kalau ada ibu-ibu yang kayak begitu, itu boleh disombongin lagi. Boleh disombongin lagi. Jadi ada satu pendapat, at-takabur alal mutakabir sodaqoh. Sombong sama orang sombong sedekah. Ibu ya. Jadi sombong sama orang sombong sedekah. Jadi kalau kita nggak mau sedekah, kalau kita nggak pernah sedekah, maka kalau ibu ngadepin ada orang yang sombong, maka sombongin lagi. Itu sedekah. Ya. Kalau ketemu ibu-ibu model kayak begitu, nih saya dibeliin nama bapaknya anak nih 3 kilo nih semuanya emas. Nah ibu sombongin lagi aja, 3 kilo, saya di rumah ada 3 kontainer, begitu aja udah. Ya, nah, kan dia mikir di atas orang kaya ada yang lebih kaya, itu dia. Jadi itulah at-takabur alal mutakabbir shadaqah. Begitu pula at-tawadu alal mutawaddiin shadaqah. Rendah hati sama orang yang rendah hati sedekah. Ada orang yang rendah hati, Masya Allah. Dia ilmunya tinggi, dia udah tawadu. Kita udah kalau ngadepin kayak gitu, kita harus lebih rendah lagi, Bu. Kalau dia yang pinter saja, dia yang kaya saja, dia yang ganteng saja, itu rendah hati. Saya yang gak ada papanya sombong nggak pantas. Makanya rendah hati lagi lebih dari dia. Itu sedekah, subhanallah. La tasrabu fi aniyatid dhahabati wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jadi hadis ini lebih menjelaskan kepada masalah etika dan adab seorang muslim. Tidak pantas dia itu makan dengan hal yang berlebihan. Terutama yaitu mangkoknya,
kemudian tempat minumnya, kemudian piringnya, dan sebagainya. Kenapa? Karena itu nanti buat mereka di akhirat. Buat kita di akhirat. Yang penting sabar dulu. Adapun buat mereka yang di dunia, silakan. Karena kesombongan mereka dan mereka tidak punya agama. Wa an Ummi Salamah, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladziina yasrabuna fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Dari Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini salah satu di antara ummul mukminin. Ya, istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah ini dalam riwayat beliau itu kurang lebih meriwayatkan hadis 378 hadis yang langsung dari Rasulullah. Dan beliau meninggal pada usia 84 tahun. Nah, Bapak bisa bayangkan, nah ini pelajaran nih buat kita nih ya. Jadi baginda Rasulullah itu lagi-lagi kalau beliau melakukan poligami, ya istrinya lebih daripada satu menurut riwayat 11, itu bukan yang dicari, mohon izin simpedes. Simpedes tahu? Simpanan perawan desa. Ya, itu bukan. Jadi ibu-ibu bisa bayangkan, Ummu Salamah itu meninggalnya pada usia 84 tahun. Sementara Nabi Muhammad umur 63 tahun meninggalnya. Berarti beliau menikahi Ummu Salamah bukan karena nafsu. Ya. Jadi saya punya kawan-kawan para ustadz nih, selalu kalau misalnya dia, ustadz, kok kenapa baru satu istrinya? Ustadz takut nih, saya udah 3 Pak Ustadz, begitu katanya. Ya, saya tanya, apa itu? Sunnah Pak Ustadz. Sunnah. Ya, kalau mau sunnah mah banyak. Banyak sunnah-sunnah yang lain, contoh tahajud sampai bengkak, terus sunnah. Ini jangan sampai ngomong sunnah karena nikah doang. Padahal sunnah Rasulullah kan banyak. Salah satu diantaranya sholat tahajud sampai bengkak, duhanya 8 rakaat. Kemudian sholat witirnya 11 rakaat. Rasulullah itu Senin Kemis. Kemudian beliau berpuasa Ayyamul Bid. Itu sunnah. Dan yang sunnah yang kedua, kalau mau ngikutin Rasulullah, berarti harusnya yang nyari yang tua. Ya, ini para ustadz, bagaimana? Siap? Kalau yang mau cari yang kedua, tapi yang tua-tua. Umurnya yang 70. Ya, nah itu sunnah itu ya. Jadi ya. Ummu Salamah itu dimakamkan di Baqi. Jadi ada 9 istrinya Rasulullah yang dimakamkan di Baqi. Satu yang dimakamkan di Ma'la, yaitu Ibunda Siti Khadijah. Jadi beliau itu, kata Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan bahwa Ummu Salamah adalah wanita dari kalangan Ummahatul Mukminin yang terakhir meninggal. Jadi dari istri-istrinya Rasulullah yang meninggal adalah Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah kurang lebih 378 buah beliau meriwayatkan hadis. Sanadnya beliau dari beliau, karena beliau langsunglah yang menerimanya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Dari Ummu Salamah bahwa kata Rasulullah SAW bersabda, orang yang minum dengan bejana perak berarti yang memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Ya. Jadi kalau masih ada juga yang ngeyer, Pak Ustadz, biarin aja nih, saya mumpung kapan lagi aja orang kaya, ngerasain orang kaya, itu dia. Jadi di situ kalau dia paksakan juga fi nari jahannam, fi batnihi nar jahannam, yaitu di perutnya akan Allah siapkan yaitu api dari neraka jahannam. Neraka jahannam itu adalah ismu min asma'in nar. Salah satu di antara nama daripada nama-nama neraka. Jadi nanti nama neraka itu bukan satu ya. Dan yang paling terendah adalah neraka jahannam. Ada seorang sahabat, dia nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni an akhafin nar. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya tentang serendah-rendahnya orang itu masuk neraka, dijilat sama api neraka itu serendah-rendahnya bagaimana? Yang paling rendah, level 1 nih Bu, ini level 1 ya. Nanti ada level 2, level 3, level 4, itu dia. Nah kalau level 1-nya yang paling terendah kata Rasulullah, apa? Rasulullah menjawab, seseorang itu dijilat kakinya dengan api neraka, jilatannya itu tembus sampai ke hati, menghancurkan otak. Itu yang paling rendah. Allati tattali'u alal afida innaha alaihim mu'soda fi amadim mumaddada. Itu yang paling enteng.
Jadi ketika ada sahabat dia bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepada saya tentang seringan-ringannya api neraka. Rasulullah menjawabnya itu. Jadi ketika kita lewat nih di Siratal Mustaqim, dijilat sama api neraka, maka pada saat itu tembus panasnya itu sampai ke hati, mendidih sampai ke otak. Subhanallah, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana neraka Jahannam. Nauzubillah. Hadirin para jamaah, jadi saya juga ingin beritahukan karena ada beberapa hadis juga, kita ambil substansinya Pak. Jadi kalau hadis itu bisa saja diambil substansinya. Jadi jangan intinya, jangan ngelihat dari sisi tata bahasa atau matannya. Contoh, Bapak sering mendengar ada hadis barang siapa yang dia isbal tahu ya isbal ya. Isbal itu pakai sarung, tapi dia itu sampai nyeset itu di bawah mata kaki, itu isbal. Ya, kalau ada hadis barang siapa yang dia isbal itu pakai sarung tapi sampai ngegeser, maka dia itu termasuk daripada api neraka. Nah, ternyata hadis itu kaitannya juga dengan kesombongan. Kenapa? Karena memang para petinggi-petinggi dulu itu kalau pakai sarung, pakai gamis dan sebagainya itu sampai ngegeser. Jadi kalau Bapak pakai itu biasa-biasa saja, tanpa ada unsur kesombongan, maka nggak ada masalah. Jadi di sini adalah masalah kesombongan. Wan Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas yang berkata Rasulullah bersabda, apabila kulit binatang disamak maka ia menjadi suci. Jadi kulit binatang kalau kita lihat ya, kalau Idul Adha itu kalau misalnya kulit binatang dari hasil kambing yang disembelih, kemudian sapi yang disembelih, kalau Bapak pakai langsung maka haram hukumnya. Sebelum dia disamak. Disamak itu dibersihin. Kalau dia tidak disamak maka haram. Kenapa haram? Karena memang di situ banyak bakteri, mikroba dan sebagainya. Makanya orang itu banyak prosesnya. Kalau orang mau pakai beduk kan kesempatan. Jadi kulit itu mau dipakai beduk, mau dibikin tas, mau dibikin sepatu dan sebagainya, ada prosesnya. Kalau dia sudah disamak, mohon izin ya, sudah disamak, kemudian dijemur dulu, maka hilang tuh bakterinya. Kalau itu yang terjadi maka boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau dia langsung pakai, itu yang bikin haram. Ya. Hadirin para jamaah, hanya dua yang tidak boleh, mau disamak ya, mau diapain juga tetap nggak boleh, haram hukumnya, yaitu kulit anjing sama babi. Kulit anjing sama babi itu nggak bisa toleransi. Mau disamak beberapa kali pun, Bapak misalnya nih ya, Bapak bangga nih, Ustadz gesper saya nih, ya hadiah dari teman. Kulitnya apa? Kulit babi, haram, nggak boleh. Ya tapi udah nggak bau Pak Ustadz, udah nggak bau nih, kawan kasih aja nih ke dia. Sekarang hati-hati Bu, jadi ibu kita juga harus teliti ya. Dengan adanya impor besar-besaran dari negara tirai, bisa saja tasbih yang kita pakai, astagfirullahaladzim. Ternyata itu dari apa? Menurut informasi kan dari giginya babi. Jadi gigi babi itu kuat ya. Tapi kalau itu walaupun dipakai tasbih haram hukumnya. Ya, wa ma tawalladahuma. Jadi kalau dalam hadis apapun dia yang berasal dari dua jenis binatang itu haram. Pak Ustadz, bagaimana kulitnya? Haram. Bagaimana bulunya Pak Ustadz? Haram. Bagaimana Pak Ustadz kalau giginya? Tapi manfaat Pak Ustadz buat tasbih? Haram. Sampai sedemikian rupa apapun yang berasal dari dua jenis binatang itu. Sampai sedemikian rupa. Ya, keharamannya sudah ditetapkan oleh agama. Jadi kalau binatang yang lainnya, kalau dia kulitnya itu setelah disamak, dibersihin, kemudian dijemur, kemudian dia dikerok, maka sudah diperbolehkan. Ya ada masalah. Wa indal arba'ah aimama iha bin Dubigha. Menurut 4 imam hadis, tiap kulit yang disamak dapat menjadi suci. Jadi diperbolehkan. Wa an Salama ibni Muhabbib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagu juludil maitati tuhuruha. Jadi menyamak kulit bangkai adalah dengan mensucikannya. Jadi kalau kulit bangkai apapun
Itu kalau dia mau statusnya berubah tidak menjadi bangkai yang haram, maka satu-satunya itu dengan cara disamak. Samak ini juga banyak yang belum mengerti ya Pak Ji ya. Samak ini bahasa kitanya adalah dikerok, setelah dikerok dijemur. Karena suka ada nempel daging-dagingnya juga kan. Jadi kalau Bapak lihat kalau Idul Adha itu dia, itu harus rata benar-benar. Nah, kemudian dikerok, kemudian dijemur. Setelah dijemur nanti bulunya dikerok lagi, dijemur pakai kimia. Oh, itu nggak sembarangan. Jadi kalau Bapak lihat dia usaha produksi tas, gesper, kemudian sepatu yang berasal dari kulit, yang dioper kalau Idul Adha dan sebagainya, itu prosesnya nggak sembarangan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka statusnya tidak haram lagi, tapi halal dan boleh dipakai. Wa an Maimunah qalat marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bisatin yajruhna apa qala law akhadtum ihabah fa qalu innaha maitatun fa qala yutahhiru alma wal qara. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Dari Maimunah ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang menyeret seekor kambing. Ya, beliau bersabda alangkah baiknya kalau engkau ambil kulitnya. Mereka menjawab, ia adalah bangkai. Jadi ada seseorang sahabat, dia melintas di depan Nabi Muhammad dengan membawa bangkai kambing. Rasulullah nyaranin, kenapa nggak diambil aja tuh kulitnya? Mereka menjawab, ia adalah bangkai. Lantas Nabi Muhammad berkata, waqala yutahhiru halma wal qarat. Ia dapat disucikan dengan air dan daun salam. Jadi korot itu di sini dijelaskan yaitu semacam kayak buah-buahan atau daun yang daun itu bisa menghilangkan bau dan juga bisa menghilangkan bakteri atau mikroba dan sebagainya. Wa an Abi Tha'labah al-Hasiyah qala qultu ya Rasulullah iya bi'adin qaumin ahli kitabin apa naqulu bi anihim qala la taqulu fiha illa Allah tajidu ghairaha fagsiluha wa kulu fiha muttafaqun alaih. Dari Abi Sa'labah Al-Husaini ia berkata, saya bertanya wahai Rasulullah kami di daerah Ahlul Kitab, bolehkah kami makan dengan memakai bejana-bejana mereka? Diperbolehkan seseorang itu memakai bejana, mohon maaf ya, kan tidak menutup kemungkinan kita kan boleh berinteraksi, Pak. Yang muslim tetanggaan sama non muslim. Ibu, mohon maaf, saya lagi ini boleh gak minjem penggorengannya gitu dia, sama non Muslim nih, ya diperbolehkan saja nggak ada masalah. Jadi intinya kalau kehidupan sosial diperbolehkan, tapi dengan catatan, mohon izin ya, dengan catatan bahwa penggorengannya apapun yang bekas dia itu tetap harus dicuci dulu. Kenapa perlu dicuci? Karena kita nggak tahu kalau dia mungkin mohon maaf habis masak dengan daging babi, atau mungkin minyaknya minyak babi, dan sebagainya, itulah maksudnya. Tapi nggak boleh juga ibu. Ibu minjem, ibu butuh banget, sama tetangga non-muslim, ibu pakai aja punya saya. Nggak mau. Lu pakai babi lu ya? Jangan. Tersinggung dia. Jadi kita aja sebagai seorang muslim yang harus dicuci terlebih dahulu. Setelah dicuci, kenapa perlu dicuci? Tidak perlu seperti, mohon maaf ya, tidak perlu dicuci seperti korak najis dan sebagainya. Ini asumsi kalau dia pakai. Kalau dia tetap pakai nggak pakai, tetap harus cuci. Disitulah ada pelajaran buat kita. Kalau kaitannya hubungannya dengan sosial, maka diperbuka, diperlebar. Umat Islam boleh, nggak ada masalah. Umat Islam boleh. Hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Ibu minjemin uang kepada tetangga kita yang non-muslim minjem baju kepada kita dan sebagainya, itu boleh. Kenapa? Karena Rasulullah pun melakukan itu. Baju besinya beliau itu pernah dijual kepada seorang Yahudi. Dan beliau pun pernah nengokin salah satu pembantunya beliau, itu yang Yahudi, kemudian ditengokin sama Rasulullah. Jadi kalau ibu mau nengokin ke rumah sakit yang dia tetangga kita non-muslim, boleh nggak? Boleh, menurut saya. Saat itu baginda Rasulullah cuma mendoakan, ya mudah-mudahan yang bersangkutan dapat hidayah, gitu aja. Jadi boleh. Aku nanti ya, jangan dibalik nih Bu. Kalau ibu non muslim ibu jenguk, ya bahkan sebaliknya tetangga kita jamaah yang udah 7 hari nggak sholat dia dicuekin,
Jangan. Ya kan kalau kita kan terkadang tukar tebulak, tebulak apa terbalik. Ya, kita baik sama non muslim, sama saudara kita jutek. Jangan itu. Karena hakul muslim alal muslim situn. Ingat ya, hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Ingat Ibu. Jadi kalau kita sesama muslim dengan muslim yang lainnya punya hak dan kewajiban. Ibu punya hak, saya melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban kita dan hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya? Ada 6, ingat. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu, maka ucapkan salam. Tuh, wajib tuh. Dan ibu pun kalau diberikan salam, assalamualaikum, maka wajib waalaikumsalam. Tapi kalau ada non-muslim, dia ngucapin salam sama kita, assalamualaikum Pak Ustadz, maka saya nggak boleh, waalaikumsalam nggak boleh. Maka cukup waalaikum. Ya Bu ya. Jadi kalau tetangga kita yang non muslim, kan sekarang non muslim pada udah bisa Pak. Fatihah aja dia bisa. Fatihah bisa. Saya punya tetangga non muslim, Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz sholat saya puasa Ramadan? Ya boleh aja silakan. Ya mau sebulan juga nggak apa-apa. Orang dia lapar-laparnya dia. Tapi saya dapat pahala nggak Pak Ustadz? Ya nggak dapat. Karena kuncinya aja nggak punya. Apa kuncinya? La ilaha Allah dulu. Tapi kalau dia mau ngikut-ngikut, diserahkan. Pak Ustadz, saya apa lu Pak Ustadz? Kul huwallah. Apa dia kul huwallah? Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya, nggak apa. Muslim, Masya Allah. Udah 40 tahun, kul hu nggak hafal. Ada yang kayak gitu. Ya. Jadi, kalau dia datang ke rumah kita, assalamualaikum Pak Ustadz. Maka kita jawabnya, waalaikum. Jangan pakai salam. Ya. Jangan pakai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih bagus. Dalam kitab Asbabul Wurud, sebelumnya ada seorang non-muslim, Yahudi atau Nasrani datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab sama Aisyah, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa artinya? Celaka buat kamu. Ditegur sama Rasulullah, bukan gitu, jangan. Cukup waalaikum. Ya. Ibu nggak boleh kan kalau kita ngikutin hadis Aisyah, itu hadis itu udah dimansuh. Dimansuh itu artinya dihapus, jangan diberlakukan. Jadi ibu nanti jangan ada non muslim, assalamualaikum, mau namu ke kita, assalamualaikum, mati aja lu. Jangan. Tapi cukup waalaikum, atas kamu. Atas kamu. Jadi sebelumnya Siti Aisyah waalaikumsalam. Celaka buat kamu. Tapi Rasulullah menegur, jangan begitu. Cukup waalaikum. Idza atakumur rajulu yahudiyan aw nasraniyan fasallimhu. Apabila datang kepada kamu seorang Yahudi atau Nasrani dan dia mengucapkan salam kepada kamu, maka cukup ucapkanlah waalaikum. Ya, ini kewajiban umat Islam yang pertama, apabila bertemu maka ucapkanlah salam. Tidak ada ketentuannya. Yang pejabat harus disalamin sama yang bawahan enggak. Ar-raqibu alal masi. Orang yang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang jalan kaki. Cakep Pak, bener. Saya ngerasain ya Masya Allah. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah semuanya sempurna sekali. Sampai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara siapa duluan yang mengucapkan salam diajarkan sama Rasulullah. Yang pertama ar-raqibu alal masi. Orang yang berkendaraan itu memberikan salam duluan kepada orang yang jalan kaki. Haji, assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadznya jalan kaki, buka kacanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh, waalaikumsalam. Pak Ustadz mau kemana? Mau ke terminal. Pak Ustadz jalan, iya. Kasihan deh lu. Ya orang mah ditawarin. Pak Ustadz mau ikut saya nggak? Itu yang cakep ya. Itu dia. Kemudian apa? Al-masyi alal qaidi. Orang yang jalan kaki itu diawali dia memberikan salam sama orang yang duduk. Jadi kalau kita lagi jalan, ya, misi, assalamualaikum. Memang sunahnya begitu. Yang jalan kaki memberikan salam sama yang duduk. Al-masyi alal qaidi wal qalili alal katsir. Orang yang sedikit memberikan salam sama yang banyak. Ada di majelis datang nih orang baru, duduk, assalamualaikum. Nggak cukup, nggak harus semuanya yang jawab. Waalaikumsalam yang di pojok. Tapi kalau satu majelis ini nggak ada yang jawab, dosa semuanya. Maka karena hukum menjawab salam untuk orang yang dikit kepada yang banyak. Nah, itu tata caranya.
Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu. Apa kewajiban yang kedua? Muslim dengan muslim yang lainnya. Apabila diundang mohon datang, wajib datang. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila diundang maka wajib datang. Jadi halangan apapun tuh. Jadi kalau ibu diundang, nggak ada halangan apapun, nggak hujan, nggak sakit, maka wajib datang. Saya ngerasain Masya Allah ya. Jadi orang-orang yang dia itu suka bermasyarakat, orang-orang yang suka duduk di majelis taklim, orang-orang yang suka berjamaah, itu dia. Jadi kalau cukup dia, kalau udah ada undangan nih, pengurus Masjid Al-Amin dan Jamaah. Undangannya 1, yang datang 10. Amin. Oh. Itu yang suka bermasyarakat. Tapi kalau orang yang nggak bermasyarakat, nggak pernah berjamaah, undangannya 10, yang datang 1. Siapa Ustadz yang hajatan? Nggak tahu tuh, nggak kenal saya. Emang pernah ke masjid dia? Nggak pernah. Paling juga Idul Fitri doang. Tuh, ya. Jadi kalau orang yang suka berjamaah, subhanallah, hikmahnya banyak. Jadi kalau hajatan undangannya 1, yang datang 10. Amplopnya? Ya, amplopnya dimasukin, maksudnya lu mau nitip berapa, 50 kan lama-lama 500.000 ya kan, tapi mau izin. Kalau orang nggak pernah bermasyarakat, orang nggak pernah datang ke majelis taklim, orang nggak pernah berjamaah dan sebagainya, dia hajatan pengen datangin orang banyak, jangan ngimpi. Pak Ustadz, tolong ya Pak Ustadz, ini ada 10 undangan nih Pak Ustadz, 15. Itu Pak Haji siapa Pak Ustadz yang rumah dekat masjid? Tolong tulis Pak Ustadz. Ditulis 15 undangan. Tolong titip ya, sama marbotnya dititip. Alhamdulillah. Yang datang cuma 1. Karena orang nggak pernah bermasyarakat. Itu dia hikmahnya orang yang sering sholat berjamaah. Yang ketiga, idastan soha kapan sohlahu. Yang ketiga, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, apabila dia minta nasihat, maka kasih nasihat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada waktu nggak Pak Ustadz? Saya mau nanya nih Pak Ustadz, mau minta nasihat, mau curhat. Aduh, mohon maaf, saya lagi sibuk. Wani piro. Nauzubillahimin. Hati-hati. Ya, harus luangkan waktu. Kalau ada seorang ustadz mansu'ila an ilmin fakatamahul jima yaumal qiyamah bil jamin narid. Kalau ada seorang ustadz ulama ditanya dengan sesuatu yang berkaitan dengan agama, tapi dia nggak mau jawab, maka siap-siap aja di lehernya akan diikat dengan ikatan dari api neraka. Nauzubillah. Jadi kita kalau dia minta nasihat, maka luangkan waktu untuk nasihatin dia. Yang berikutnya, kewajiban umat Islam terhadap umat Islam yang lainnya, wa idza atosa fahamidallah fasamithu. Apabila dia bersin, maka ucapkanlah, doakan dia. Kalau bersin, ya kita bikin tata caranya ya, kaifiatnya bagaimana. Pas waktu yang bersin, asik, alhamdulillah. Ingat tuh, karena bersin juga nikmat Allah. Ada orang yang dioperasi gara-gara nggak bersin. Ya, makanya pas waktu hasil, alhamdulillah. Yang mendengarnya, yarhamukallah. Yang bersinnya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Oh, ya. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi yang bersin, hasil, alhamdulillah. Yang dengarnya, yarhamukallah. Yang bersinnya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Yang sebelahnya itu ngucapin yarhamukallah apabila yang bersinnya alhamdulillah. Tidak ada kewajiban Bapak untuk ngucapin yarhamukallah kalau yang bersinnya diam aja. Tidak ada kewajiban. Hasim, yarhamukallah. Nggak perlu orang dia aja diem. Jadi kita doain apabila kita yang bersinnya ngucapin alhamdulillah. Ingat. Dalam kitab An-Nawawi itu disebutkan tidak ada kewajiban buat seorang muslim menjawab yarhamukallah apabila yang bersinnya dia nggak ucapin alhamdulillah. Dia aja nggak syukur sama Allah, ngapain didoain. Yang kelima, betul ya? Yang kelima. Wa idza marida fattabi'hu. Apabila yang bersangkutan sakit, maka jenguk. Ada satu, mungkin nanti kapan-kapan Pak Haji kita bisa silaturahmi ke Jogokarian.
Kemarin ada salah satu jamaah saya, dia kebetulan juga rumahnya dekat dengan masjid yang di Lamongan. Namanya Masjid Namiro. Masjid Namiro itu kalau setiap Senin Kemis, dia menyiapkan kurang lebih 1.500 buka puasa bersama. Dan kalau bulan suci Ramadan bisa 2.500. Dan ada salah satunya, itu kalau ada jamaahnya yang beberapa hari nggak sholat berjamaah, itu pengurus bareng-bareng datang. Cari informasi. Ini jamaah biasa yang kalau datang kemana ya Pak Ustadz? Oh dia sakit Pak. Itu bareng-bareng datang. Ini kalau menurut saya Masya Allah. Kita kan mohon maaf nggak care kita. Dia datang menjenguk saudaranya, 70.000 malaikat mendoakan dan mohon ampun buat orang yang bersangkutan. Amin. Tuh, 70.000 malaikat, bayangkan. Karena orang yang sakit mohon izin, dia nggak perlu apapun kok. Kalau orang yang sakit itu, ada salah satu penelitian di Amerika, ternyata ngejenguk itu pun salah satu obat. Bapak ngerasain nggak kalau Bapak di opnam, kemudian nih pengurus nggak ada yang datang. Ini pengurus Al-Amin kenapa ya nggak ada yang datang ya? Salah gua apaan ya? Begitu. Tapi pas ngelihat dia lagi berbaring, Assalamualaikum, Masya Allah Pak Haji Juli itu, sama Pak Haji Endang, amin. Ya. Nah, masih diakuin gue sebagai jamaah. Nah, alhamdulillah, seneng nggak? Seneng. Nah, langsung mohon maaf, adabnya pegang tangannya. Nah, pegang tangannya bagaimana Pak? Kasih targhib surur, kasih hal-hal yang motivasi. Kata dokter bagaimana Pak? Ya katanya sih, ya parah juga. Kalau nggak dioperasi ya begini. Oh gitu ya? Oh enggak, udah. Gimana kayak gini nih, mohon maaf, kemarin tetangga saya kayak gini sembuh Pak. Sembuh. Nah, muncul tuh motivasi. Jangan dibalik Pak, jangan. Ya, ini mah yang kayak gini tetangga saya kemarin meninggal deh kayak gini. Nah, jangan. Ya, makin drop dia, pingsan dia besok. Nah, targhib usul. Dan yang berikutnya jangan lupa doakan. Doakan itu yang pertama adalah yang ngejenguknya. Baru pas waktu nanti mau pulang, Bapak minta doa sama yang sakitnya. Tuh adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati bil ba'saraban nas isfi wa anta safila sifa ila sifa kasifan la yughadiru saqaman ya safiyal amrad isfi maradahu isfi mardahu. Doakan. Jangan lama-lama. Setelah mau pulang, Pak Haji, kami nggak lama-lama, kami mau pulang, mohon doanya. Walaupun dia cuma Robbana atina, karena doanya orang yang sakit ijabah. Amin. Tuh, doa yang sakit. Ya, itu jadi jangan lupa menjenguk orang sakit, itu pun dari bagian daripada kewajiban. Yang terakhir, kewajiban umat Islam yang keenam adalah wa idza mata fattabi'hu. Apabila yang bersangkutan meninggal, maka iringi jenazahnya. Di masjid di Mushola Al-Huda. Sekarang saya lagi ngebahas tentang kewajiban seorang muslim terhadap jenazah muslim. Ini saya beritahukan kepada para jamaah, terutama yang ibu-ibu, belum tersosialisasi merata. Kalau sholat jenazah masih dominan adalah laki-laki. Padahal mohon izin, barang siapa yang dia sholat jenazah buat saudaranya, sesama muslim, maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Sahabat bertanya, wa makirat ya Rasulullah, yang disebut 1 qirat itu apa Rasulullah? Mislu jabalin ahad Uhudin. Seperti gunung Uhud gedenya tuh. Jadi kalau Bapak di Madinah ada gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km. Panjang. Itu segede gitu tuh. Pahalanya buat mereka-mereka yang sholat jenazah. Apakah memang diharuskan laki-laki? Tidak, perempuan. Perempuan boleh. Tapi saya lihat, mohon maaf, karena memang kita belum biasa, masih banyak juga, mohon maaf ya, desas-desus, oh perempuan nggak boleh ke makam, perempuan nggak boleh nyolatin dan sebagainya. Yang nggak boleh itu kalau dia dalam keadaan haid. Kalau dia tidak dalam keadaan haid, dia dalam keadaan normal, dia bersih dan suci, maka dianjurkan. Kenapa? Karena makin banyak yang nyolatin, makin banyak maghfirah buat mayatnya. Mamin rajulin tsumma matat yusalluna arba'ina nafaran wajabat lahul jannah. Barang siapa di antara kalian yang seseorang yang meninggal dunia disolatkan lebih dari 40 orang, maka wajib yang bersangkutan masuk surga. Amin. Tuh. Makin banyak yang nyolatin, maka makin banyak maghfirah ampunan buat yang bersangkutan.
Bagaimana Ustaz kalau saya habis nyolatin terus ngantor ke pemakaman walahu qirotoni? Dia akan dapatkan 2 qirot. 2 gunung Uhud, bayangkan. Ini kan terkadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa di Masjid Al-Amin sudah ada jenazahnya. Kami harapkan kepada para jemaah untuk bisa datang ke Masjid Al-Amin. Nggak ada. Sedih banget. Yang nyolatin cuma 4. Keluarganya, tetangganya doang, dan sebagainya. Allah, ya. Jadi setelah mendengar hadis ini, insya Allah kita bukan hanya sekedar nyolatin, tapi bahkan kalau perlu punya ada waktu kita sampai ke pemakaman, insya Allah. Hadirin para jamaah, kita tuntaskan. Selanjutnya, yutahiru halma wal qarat wa an abi Sa'labah wa an Abi Tha'labah al-Husaini qala qultu ya Rasulullah inna bi ardin qaumin ahli kitabin apa naqulu fi aniyatihim. Jadi diperbolehkan Bu ya. Jadi kalau kita sampai kita diperbolehkan bejana-bejana mereka tapi dengan catatan tadi dicuci terlebih dahulu walaupun dia berasal dari ahli kitab ya, maka diperbolehkan. Jadi jangan langsung. Kenapa? Karena asumsinya takutnya pakai yang dipakai tadi dia pergunakan untuk hal-hal yang diharamkan di agamanya kita. Wa an Imran bin Husainin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu tawadda'u min mazadatim imratin musyrikah muttafaqun alaih fi hadis tawil. Dari Imran bin Husain yang berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau pernah wudu dari tempat air milik perempuan musyrik muttafaqun alaih. Jadi ini ceritanya dulu para sahabat itu kehabisan air untuk buat wudhu dan minum. Akhirnya sahabat disuruh sama Rasulullah, coba kamu beberapa orang cari air. Ketemulah dengan seorang wanita. Yang wanita ini seorang Nasrani. Di wanita itu ada kantong air. Yang kantong air itu adalah dari kulit gerabah kalau bahasa kitanya ya. Jadi ya. Yang kantong kulit itu disembelih kan oleh orang ahli kitab tadi. Akhirnya kenapa? Diperbolehkan. Dia datanglah kepada Rasulullah, kamu nanti datang ke Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, nah subhanallah, minta satu gerabah itu satu, kemudian inilah mujizatnya Rasulullah. Salah satu di antara mujizatnya Rasulullah, bayangkan satu gerabah, satu tempat air, disuruh minum tuh para sahabat, cukup. Jadi Rasulullah itu banyak ya, hal-hal yang memang di luar nalar. Makanan yang cukup buat 4 orang bisa buat berapa puluh orang dan sebagainya. Ya beda-beda tipis sama kita ya. Jadi kalau kita cukup buat 20, akhirnya dimakan sama 5 orang cukup. Kenapa? Karena tukang makan semuanya kita. Itu dia ya. Jadi kalau Rasulullah lain, itu memang cukupnya buat sedikit, tapi ternyata bisa dimenikmati oleh orang banyak. Itu mujizatnya Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, wa an Anas bin Malikin anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam in kasara fatahada makana sa'bi silsilatan min fiddah. Dari Anas bin Malik bahwasanya bejana Nabi retak, lalu beliau menampal tempat yang retak itu dengan pengikat dari perak. Jadi kalau hanya sekedar untuk menambel bukan piringnya yang berasal dari perak atau emas maka haram. Tapi kalau hanya sekedar buat nambel nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin diberitahukan tentang beberapa hadis yang berkaitan dengan makannya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabiyahu thalathan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau makan beliau dengan 3 jari. Nih. 3 jari bukan gini, Bu ya. Nah, ini jadi kampanye saya. Ya. 3 jari bukan 3 begini ya. 3 jarinya begini. Ya. Jadi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabiyahu thalathan. Sesungguhnya Nabi menjilati 3 jarinya habis makan. Jadi, mohon maaf ya, begini. Ujungnya, itu dia. Jorok, Pak Ustadz. Kan gitu, kita kan biasa gitu. Jorok, Pak Ustadz. Yang jorok itu kalau jari saya dikecup sama ibu. Kalau jari sendiri nggak ada masalah, itu sunnah. Jadi beliau itu kalau habis makan selesai, karena yal'aqu asabiyahu thalasan. Jadi beliau selalu mengecup 3 jarinya kalau selesai makan. Ujungnya nih Bu, ya.
Tapi kalau Padang beda ya. Kalau Padang sampai sini-sini tuh. Ya, kalau nasi Padang ya. Nah, tapi kalau memang gini, nah ujungnya. Dan ternyata kemarin saya beritahukan ya, ada beberapa di antaranya mukjizatnya baginda Rasulullah, apa yang dilakukan oleh sunnahnya beliau itu tidak bertentangan dengan teknologi. Ternyata di ujung jarinya ini akan muncul enzim. Nah, ya, itu membuat kenyang juga tuh. Nah, itu dia. Terus apa lagi? Nah, origin yang ini. Tapi beliau gini, karena kalau udah begini Pak, ini mohon maaf, apalagi udah gitu dia. Ya, ini yang pasti pertama adalah gespernya direnggangin. Kalau udah gesper direnggangin, udah mulai begini, nguap. Udah nggak lama lagi itu dia, ya. Udah mulai kancing direnggangin itu dia, ya. Jadi kalau Rasulullah beliau muttaqian, ama ana pala akul muttaqian. Jadi Nabi SAW itu aku tidak pernah makan dengan cara bersender. Nah ada lagi yang ketiga, Masya Allah. Nah ini yang dipakai nih sama saudara-saudara kita, jarang sama kita nih. Atiya Rasulullah SAW bitamrin paro'aituhu yakulu wa huwa mukni'in minal ju'. Rasulullah itu datang membawa kurma, lalu aku melihat beliau makan sambil duduk di atas tumitnya. Nah begini nih kondisinya. Jadi kalau ini nih. Jadi kalau Papa lihat ya, ada beberapa saudara, nah dia makan begini tuh. Kalau dia bareng-bareng begini. Jadi tumitnya itu dijadiin. Kenapa? Karena ternyata ini pun hikmahnya ada. Nggak cepat lapar dia, lambungnya ketahan. Jadi apa yang disabdakan sama baginda Rasulullah, dipraktikkan sama beliau, itu yang pasti tidak akan ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan datangnya dari Allah, wahyu juga datangnya dari Allah. Wahyu dengan ilmu pengetahuan tidak akan pernah. Itu kalau kita mau itu. Apapun kemarin saya beritahukan ya bagaimana jadi kemudian bagaimana ketika kemarin kita belajar apa lalat dimasukkan kemudian dicelupin lagi, semuanya tidak ada yang tentangan dengan Rasulullah. Hadirin para jamaah, dan di sini detail lagi adabul akli wasyurbi, yaitu makan, adab makan dan minum. Yang pertama yaitu memperhatikan kehalalan, jangan lupa memperhatikan kehalalan. Yang pertama ini ya, jangan lihat enaknya aja, halal apa enggak. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang kedua, niatkan makan itu agar kuat untuk ibadah. Ya, saya makan, ya kenyang, enak. Ntar malam bisa bangun, mudah-mudahan tahajud. Ya, niatkan begitu. Jadi setiap apapun kalau kita niatkan makan untuk ibadah, maka dia akan bernilai ibadah. Cuci tangan setelah makan. Merasa senang dengan makanan yang tersedia, dia tidak pernah mencelaknya. Nabi Muhammad nggak pernah mencela. Kalau memang senang, dia makan. Kalau nggak senang, ditinggal. Makanan kayak apaan sini nggak enak banget sini, itu nggak boleh tuh. Ya, makan. Tidak makan sambil bertelekan atau sambil telungkup, nggak boleh. Tidak makan dan minum dengan menggunakan bejana. Nah, ini yang barusan kita bahas. Yang ketujuh, mulai dengan makan dengan mengucapkan bismillah. Setiap apapun amalan yang pakai bismillah dinilai dia argonya sebagai ibadah. Tapi apapun ibadah yang tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta, maka terputus dia nilai berkahnya. Selanjutnya makan dengan tangan kanan. Nah, ya gulam, isamillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Jadi Rasulullah itu beliau selalu makan dengan tangan kanan. Ucapan bismillah wa kul mimma yalika. Itu lauknya itu jangan yang jauh. Jadi kalau Rasulullah itu selalu dia makan dengan apa yang dekat dengan dia. Tapi bagaimana Ustadz ya kalau yang jauh tuh ayam, yang dekat sambal semua nih Pak Ustadz. ya minimal ngasih tahu Pak, tolong Pak itu ayamnya geser ke sini dong, itu dia. Yang dekat nih tahu, tempe, sambal. Ya, nah jadi tapi sunnahnya untuk dia makan yang di sekitarnya dia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat. Terutama buat saya dan umumnya buat para jamaah sekalian. Bapak Ibu, kita bacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu yang lebih membuat bagusnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya dengan Pak Haji Endang mohon doanya, karena insya Allah kami tanggal 26 akan berangkat menunaikan ibadah umroh.
Insya Allah kita bikin program muhasabah akhir tahun di Masjidil Haram. Jadi pas akhir tahun, pergantian tahun, kita ada di rooftop, di atas, paling atas lantai Masjidil Haram. Kita muhasabah bareng-bareng. Saya pun menyarankan kepada para jamaah, mohon izin, doakan bangsa ini mudah-mudahan menjadi mendapatkan pemimpin yang adil. Terutama pas jam 24.00, mohon izin ya, nggak usah pakai pasang jangwe, kemudian petasan, kembang api, dan sebagainya. Bahkan kalau perlu pas perpindahan itu, ibu jam 12 kurang seperempat, bareng-bareng di rumah, di masjid, dan sebagainya. Pas udah mulai 00, ibu Allahu Akbar, sholat sunnah hajat. Ingat ya, sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kemudian di penghujung akhir daripada sujud yang terakhir, maka ibu doa dengan 3. Ingat ya, ini doanya sunnah Rasulullah dengan 3. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna husnal khotimah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qoblal maut ya muqallibal qulub sabit kolbi ala dinik. Jadi nanti ibu pas jam 00 ya, kemudian sholat sunnah hajat di sujud yang terakhir, di rokat yang kedua, ibu baca Allahumma rzuqna husnal khotimah. Ya Allah, berikan saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, ya Allah, kami memohon kepada Engkau, mudah-mudahan Kau berikan kami taubat nasuha. Yang ketiga, ya muqallibal qulub sabit kolbi ala dinik. Wahai zat yang memutarbalikkan hati, tetapkan hati saya dalam agamamu. Mudah-mudahan 2024 Allah berikan yang terbaik buat kita semuanya. Dipanjangkan umurnya, disehatkan semuanya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad hamdan syakirin ya mujibat du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad adada ramli rabbik salatan tarzuquna bi amin ahli taufiq wa tuballighuna bil khudura ila baitil atiq wa ziyaratan ila qabrihi wa qabri Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.